akan kita bacakan nanti tentang siapa yang puasa Ramadan diikuti 6 hari bulan Syawal, maka sama dengan puasa setahun. Berarti kan ada kolerasinya antara puasa Ramadan yang sudah jelas itu wajib dan akan ada pahala sendiri tentunya, tapi bisa tersempurnakan atau lebih banyak lagi pahala dapatkan diikuti dengan 6 hari dari bulan Syawal. Dan di sini juga perlu kita garis bawahi, berarti ada penekanan dalam Islam untuk mengenal bulan-bulan Hijriah, ya. Jadi kalau ada yang tahu, terdengar tentang ada anjuran puasa 6 hari bulan Syawal. Syawal ini bulan berapa ya dalam bulan Hijriah gitu kan. Kalau kita tidak hafal, kita lebih banyak fokus menghafal Januari sampai Desember dan bulan Masehi, maka kita luput ya dari keutamaan ini nantinya. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk menghafal 12 bulan dari bulan-bulan Hijriah, dan memang Allah titik beratkan dalam surah At-Taubah tentang masalah pentingnya mengetahui 12 bulan itu. Seingat saya di ayat 36-nya ya. Allah SWT berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi wa ma khalaqas samawati wa arda minha arba'atun hurum. Al-ayat. Yang artinya sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan ya. Yang 12 bulan ini memang Allah sudah tentukan dari semenjak penciptaan langit dan bumi ya, untuk perhitungan kalian, dan di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Nah, 12 bulan ini tentu dari Muharram, bulan pertama, Safar, bulan kedua, Rabiul Awal, bulan ketiga, Rabiul Tsani, bulan keempat, Jumadil Ula, bulan kelima, Jumadil Tsani, bulan keenam, Rajab, bulan ketujuh, Sya'ban, bulan kedelapan, Ramadan, bulan kesembilan, dan Syawal, bulan ke-10. Ini sedang kita bahas bulan Syawal. Kemudian Dzulqa'dah, bulan ke-11, dan Dzulhijjah, bulan ke-12. Nah, ini penting sekali untuk kita ketahui, termasuk teman-teman yang coba ingin mengerai keutamaan. Nanti akan kita bahas bab kedepannya tentang bab puasa 3 hari setiap bulannya. Nah itu kan memang butuh mengetahui kapan nih tanggal 13, 14, 15 dari bulan Hijriah gitu. Dan sekarang bulan keberapa Hijriah contoh. Nah itu perlu kita ketahui. Kita juga perlu ketahui 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan, sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 36 itu. Allah mengatakan setelah menyebutkan 12 bulan, lalu Allah mengatakan minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang Allah muliakan. Kata Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau, makna daripada dimuliakan adalah Allah lipat gandakan pahala pelaku kebaikan, dan Allah lipat gandakan hukuman bagi pelaku maksiat. Dan 4 bulan ini di bulan Hijriah. Kata Nabi SAW, Rajabun madarun baina Jumadi wa Sya'ban. Bulan Rajab yang berada antara bulan Jumadi dan bulan Sya'ban ya. Kemudian salatun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Nah ini 4 bulan yang Allah muliakan. Jadi selain Ramadan ada bulan-bulan lagi Hijriah yang sangat dimuliakan, artinya kesempatan untuk melipat gandakan pahala kita. Nah ini yang kita garis bawahi teman-teman sekalian. Baik, kita akan coba masuk sekarang ke hadis pertama dalam bab keempat di kitab puasa ini, anjuran puasa di 6 hari di bulan Syawal. Hadis pertama dengan sanad sahih, ini urutan 1006 dari awal belajar ya. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana tsumma atba'u sittan min Syawal kana qasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengiringinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu bagaikan puasa 1 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, dan juga Ibnu Majah. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita faedah. Yang pertama adalah adanya anjuran untuk menjaga Ramadan. Ya, ini keutamaan Ramadan sendiri karena memang dia adalah rukun iman, rukun Islam kita, dan menandakan atau menunjukkan tingkat keimanan seseorang pada saat dia mau mengerjakan. Ya, maksudnya tingkat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ramadan sebulan penuh. Ya. Ini adalah anjuran untuk mengerjakan, dan sudah kita sebutkan di bab sebelumnya tentang keutamaan Ramadan itu sendiri. Ya. Siapa yang berpuasa Ramadan diikuti dengan keimanan dan mengharapkan pahalanya, maka dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Jadi keutamaan sangat banyak. Muslimin tidak asing lagi dengan bulan Ramadan. Cuma yang perlu digarisbawahi adalah ada penekanan untuk memperhatikannya secara khusus. Jadi kayak misalnya kita selalu mengulangi keutamaannya, sehingga kita selalu semangat menantikan Ramadan, dan juga kita ingin agar kita bisa masuk ya, mendapatkan Ramadan itu. Pernah saya sampaikan dalam beberapa pengajian, dan saya ingatkan lagi kembali, para salafus saleh, orang-orang saleh sebelum kita dulu, mereka ya itu 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syawal itu 6 bulan ke depan mereka berdoa agar Allah
memudahkan mereka ya, atau diterima amal puasa Ramadan mereka. Dan sisanya sampai Ramadan akan datang, mereka memohon agar disampaikan ke Ramadan akan datang. Artinya persiapan para kaum salaf untuk menanti Ramadan itu bukan main-main. Ya, berapa bulan sebelum Ramadan mereka sudah mohon, kayak kita sekarang. Saya Ramadan nanti di bulan Maret. Kita sekarang sudah Oktober. Kalau hitung Oktober, November, Desember, ya kemudian Januari, Februari, ini 6 bulan dan pas bulan ke-7-nya Maret kita sudah masuk di bulan Ramadan. Jadi ini sebenarnya tepat di bulan-bulan sekarang ini adalah 6 bulan dan ke depan itu tepat sekali kaum salafus saleh memohon agar disampaikan ke Ramadan yang akan datang. Ini pedulian khusus tentunya. Makanya diambil dari potongan sabda Nabi SAW, man shama Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan, artinya melaksanakan puasanya, mengetahui keutamaannya dan mengejar keutamaan tersebut, serta juga selalu berharap Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan di bulan Ramadan. Ramadan ini dia tamak untuk mendapat lagi Ramadan akan datang sampai maksimal Allah berikan kepada dia sebelum ajal datang. Pelajaran kedua adalah lanjutan sabda Nabi SAW, "Tsumma atba'u sittan min Syawal." Kemudian dia menambah atau mengiringinya, ya menyambungnya dengan 6 hari dari bulan Syawal. Ya. Sini berarti ada penekanan faedahnya untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini tentunya bukan berarti 6 hari ini terus kemudian menggugurkan puasa-puasa yang lainnya seperti puasa Senin Kamis atau Ayyamul Bid 3 hari setiap bulannya. Tapi dia puasa yang bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu kita berpuasa secara khusus dia, ya, atau kita memang hubungkan dia dengan atau pas bertepatan 6 hari misalnya berturut-turut, atau kita pisahkan 6 hari tersebut dan kita jadikan atau kita hubungkan dengan puasa Senin Kamis misalnya. Karena ibadah-ibadah sunnah boleh saja digabungkan, niatnya misalnya dia puasa Senin sekaligus dia puasa Syawal, itu boleh saja. Tapi intinya 6 hari ini dikerjakan di bulan Syawal. Nah, ini anjuran penekanan untuk menjaga puasa di bulan Syawal 6 hari ini. Kemudian faedah ketiga adalah keutamaan yang bisa didapatkan kalau Anda melakukan keduanya. Ini perhatikan ya, melakukan keduanya. Puasa Ramadan, kemudian diikuti 6 hari Syawal. Nah, 2 ini penting sekali untuk disatukan satu sama yang lain. Jadi kalau orang puasa Ramadan, dia tidak ikuti 6 hari bulan Syawal, berarti hanya dapat keutamaan Ramadan. Kalau dia puasa Syawal 6 hari, tapi Ramadan masih punya utang, ya, seperti misalnya banyak ibu-ibu ya, biasanya begitu, mereka berpuasa, punya utang Ramadan 5 misalnya, 5 hari, karena haid misalnya. Kemudian tiba Lebaran Idul Fitri, dia ingin menjalankan puasa Syawal dulu. Boleh nggak? Boleh saja. Kenapa? Karena Syawal terbatas hanya di bulan Syawal. Sementara bayar utang Ramadan masih bisa sampai bulan Sya'ban tahun depan. Baik, dia laksanakan misalnya 6 hari bulan Syawal, tapi utang Ramadannya belum dia bayar. Selama dia belum bayar utang Ramadannya, berarti belum tercatat untuknya pahala yang dijanjikan, yaitu sama dengan mendapatkan pahala setahun penuh. Nah, ini penting sekali. Ya. Jadi syarat untuk mendapatkan pahala berpuasa setahun penuh, 365 hari non-stop, yaitu puasa Ramadan utuh, kemudian diikuti 6 hari dari bulan Syawal. Nah, seperti itu. Baik, ini ya gambaran tentang masalah puasa Syawal dan hadis pertama kita akan mendapatkan pahala setahun. Kita masuk hadis nomor 2 dalam bab ini, 2A dan ada 2B, 2C sampai 2D, dan ini urutan 1007 dari awal belajar. 2A-nya dengan sanad sahih dari Thauban radhiyallahu anhu, mantan hamba sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shama sittata ayyamin ba'da al-fitri kana tamama as-sanah. Man ja'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha." Barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri. Ya, boleh pilih 6 hari berturut-turut tadi saya katakan, atau 6 hari secara terpisah. Intinya di bulan Syawal. Siapa yang puasa setelah Ramadan 6 hari di bulan Syawal. Ya, selepas Idul Fitri, maka pahalanya sama dengan pahala setahun. Ya. Karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengamalkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan sebagai balasannya. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 160. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Baik.
Hadis ini akan kita kuatkan dulu, kita baca sampai hadis 2D ya, karena ini mirip-mirip ya. Makanya diberikan nomor urut yang sama kurang lebih. 2B-nya dengan sanad sahih dan diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i dan lafadznya ja'alallahu al-hasanata bi 10 amsalha fa syahrun bi 10 ashhur wa siyamu 6 ayyamin ba'da al-fitri tamamus sana. Allah membalas satu kebaikan dengan 10 kali lipat. Satu bulan sama dengan 10 bulan. Dan berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri genap 1 tahun. Nah ini rinciannya ya, kita ulangi. Allah membalas satu kebaikan dengan 10 kali lipat. Jadi Anda kalau buat satu kebaikan, pahalanya 10. Gitu kan? 1 bulan, Ramadan maksudnya. Karena dia 1 bulan, ya, hitungannya bulan, maka sama dengan puasa 10 bulan. Puasa Ramadan itu pahalanya sama dengan 10 bulan, karena satu kebaikan dibalas menjadi 10 kali lipat. Dan puasa 6 hari setelah Idul Fitri sama adalah genap 1 tahun. Ya, jadi sisa 2 bulannya ya, itu adalah dilengkapi dengan 6 hari bulan Syawal. Kenapa? Karena 1 harinya 10 kali lipat kan? Sama dengan 10 hari. Jadi kalau Anda puasa 3 hari bulan Syawal sama dengan 1 bulan. Karena 1 harinya sama dengan puasa 10 hari. Berarti kalau 3 hari 30. Itu di bulan 3 hari bulan Syawal. Kan tadi saya ulangi lagi, kalau Ramadan ya 1 bulan, pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Sama Anda puasa 10 bulan. Kan gitu. Nah, kemudian sisanya 2 bulan untuk menegakkan 12 bulan dalam 1 tahun. Kan? 2 bulan ini adalah didapat dari 6 hari bulan Syawal. Bagaimana hitungannya? Satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10 kali lipat. Jadi 6 hari ini itu sama dengan 60 hari. Sama dengan 60 hari. 60 hari berarti 2 bulan. 1 bulannya 30 hari kan. Nah itulah 6 hari bulan Syawal. Jadi sekali lagi 6 hari Syawal ini pahalanya sama dengan 60 hari puasa. Dan 60 hari adalah sama dengan 2 bulan. Kalau tadi Ramadan sama dengan 10 bulan, untuk melengkapkan 12 bulan dari 1 tahun, sisa 2 bulan. 6 hari Syawal, 6 hari sama dengan 60 hari puasa, karena dilipat gandakan 10 kali lipat. 60 hari ini adalah 2 bulan. Itulah pahala setahun. Itu yang dimaksud dengan riwayat yang kedua yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Riwayat 2C-nya dengan sanad sahih diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahih dan lafadznya adalah, dan ini juga satu riwayat An-Nasa'i. Nabi SAW bersabda, siyamu syahr Ramadhan bi 10 ashhur wa siyamu 6 ayyamin bi syahrain fadzalika siyamus sana. Puasa bulan Ramadan sama dengan 10 bulan. Dan puasa 6 hari sama dengan 2 bulan. Maka itulah puasa 1 tahun. Jadi jelas ya. Kalau puasa Ramadan, kata Nabi SAW, pahalanya 10 kali lipat. Maka sama dengan puasa 10 bulan. Untuk mendapatkan keutamaan yang disebutkan di hadis tadi, yang nomor 1, kalau puasa Ramadan diikuti 6 hari bulan Syawal dapat pahala setahun, yang seperti puasa setahun non-stop. Bagaimana cara hitungannya seperti ini? Puasa Ramadannya karena 1 bulan penuh sama dengan 10 bulan. Dikali lipat 10 kali lipat. Sisa 2 bulan lagi untuk menegakkan 1 tahun. Maka ini ada di 6 hari bulan Syawal. Karena 6 hari bulan Syawal sama dengan 60 hari puasa. Berarti 2 bulan, karena 1 bulannya 30 hari. Nah ini yang dimaksudkan penjelasan dalam hadis 2C-nya juga. Kemudian 2D-nya dengan sanad sahih diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan lafadznya adalah man shama ramadhana wa 6 min syawal faqad shama as-sanah. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dan 6 hari di bulan Syawal, maka dia telah berpuasa 1 tahun. Jadi barang siapa yang berpuasa Ramadan dan 6 hari di bulan Syawal, maka dia telah berpuasa 1 tahun. Yang dimaksud adalah dia seperti tadi penjelasan, ya, sama dengan dia mendapatkan pahala 1 tahun, karena setiap pahala dilipat gandakan 10 kali lipat. Kemudian hadis atau riwayat nomor 3 saya bacakan sekaligus karena ini hanya sanad saja atau penyebutan tentang periwayatan saja. Dengan sanad sahih di ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Ini urutan 1008 dari awal belajar, berbunyi diriwayatkan pula oleh Ahmad, Al-Bazzar dan At-Tabarani dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jadi maksudnya hadis yang semakna dengan di atas tadi itu adalah hadis juga yang diriwayatkan melalui jalur sahabat Jabir bin Abdullah.
Kenapa beliau berikan nomor urut khusus? Karena hadis nomor 2 yang lafaz yang berbeda-beda tadi itu dari satu sahabat, yaitu Thauban radhiyallahu anhu. Nah di sini diberikan nomor urut nomor 3 karena perawi hadisnya berbeda, yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba masuk ke faedah daripada hadis. Yang pertama yang bisa diambil pelajaran dari hadis nomor 2 yang tadi ada 2A, 2B, 2C, 2D dan juga hadis nomor 3. Yang pertama adanya anjuran dan penekanan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Dan itu terhitung setelah Idul Fitri. Oke, ini penting sekali. Ini faedah pertama. Faedah pertama di sini yang bisa kita garis bawahi bahwasanya sabda Nabi SAW di hadis nomor 2, "Man shama sittata ayamin ba'dal fitri." Perhatikan kalimat ba'dal fitri. Siapa yang puasa di sini dikatakan 6 hari setelah Idul Fitri. Garis bawahi kata-kata setelah Idul Fitri. Kenapa? Idul Fitri terjadi di tanggal berapa teman-teman sekalian? 1 Syawal. 1 Syawal. Ini penting sekali. 1 Syawal. Nah, anjuran puasa 6 hari di bulan Syawal. Berarti dari misalnya kalau kita anggap Syawal 30 hari, yang kesempatan untuk puasa 6 hari itu cuma 29 hari. Tidak lengkap 30 hari. Kalau dia, sekali lagi, kalau bulan Syawal 30 hari, berarti teman-teman sekalian, yang boleh kita puasa hanya 29 hari. Kalau bulan Syawal hanya 29 hari, berarti kesempatan kita untuk puasa 6 hari itu cuma 28 hari. Kenapa? Karena tanggal 1-nya Syawal itu hari Idul Fitri dan tidak boleh berpuasa di hari raya. Nah, berarti penekanan sabda Nabi SAW di hadis nomor 2A, kalau yang pegang bukunya ini penting sekali. Nabi SAW katakan, "Man shama sittata ayamin ba'dal fitri." Nah, ini penjelasan atau penekanannya. Siapa yang puasa 6 hari bulan Syawal, tapi ingat setelah Lebaran Fitri. Maksudnya lewatkan dulu Idul Fitri tanpa puasa, baru kemudian 2 Syawal dan seterusnya baru boleh memilih hari-hari puasa 6 hari itu. Kemudian hadis nomor 2B, 2C dan 2D serta hadis nomor 3 ini memberikan kepada kita faedah yang kedua, yaitu rincian. Kalau ada yang bertanya bagaimana sih bisa dapat hanya puasa Ramadan di 1 bulan, kemudian tambah 6 hari bulan Syawal, dapat pahala setahun, gitu kan? Mungkin kalau orang yang imannya kuat langsung mengatakan, ya sudah tuh janji Allah selesai. Tapi ada juga orang yang mesti dijelaskan secara rasional, baru dia bisa menerima, gitu kan? Nah, kalau dia minta penjelasan seperti itu, maka dijelaskan oleh Nabi SAW. Dari mana puasa 1 tahun itu? Karena kan kalau kita secara rasional, ini enak banget nih, ya. Kita puasa 1 bulan Ramadan dan semua orang Muslim, apalagi kalau sudah balik tidak punya udur, maka mereka wajib puasa. Mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang bule di Eropa sana misalnya, atau di Amerika, mau orang hitam di Afrika sama. Mereka harus kerjakan puasa ini. Selama mereka balik dan mereka Muslim dan tidak ada udurnya. Kalau udur kayak misalnya dia sakit, kronis, dan memungkinkan misalnya. Ya, atau dia musafir, dia bisa ganti di hari lain. Tapi umumnya semua mengerjakan. Kan gitu. Nah, sekarang dia kalau puasa Ramadan ini, setelah Idul Fitri, dia lanjutkan 6 hari saja. 6 hari ini pun tidak harus berurut-urut, bisa 6 hari berurut-urut, bisa dicicil. Misalnya pekan ini 2, pekan depan 2, pekan depan 2, hampir 1 bulan selesai 6 hari. Maka dia dapat pahala setahun. Oke. Kalau orang beriman yang lengkap imannya, dia akan mengatakan, itu karunia dari Allah SWT. Allah sudah kasih kita. Ya sudah, alhamdulillah. Gitu. Mudah, Allah mudahkan. Selesai, clear bagi dia. Tapi ada orang tanya-tanya misalnya. Ya, bagaimana bisa hitungannya? Maka disampaikan oleh Nabi SAW. Landasannya adalah surah Al-An'am ayat 160. Yang Allah SWT mengatakan, "Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka semua kebaikan itu dalam agama Islam, kebaikan apa saja akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nah, ini patokannya, gitu kan? Anda kerjakan apa saja. Kayak tadi sholat Jumat, maka Anda dapat bukan 1 Jumat, tapi Anda dapat 10 Jumat. Gitu kan? Anda sedekah, ya, dengan ini misalnya 1000, itu bukan 1000 catatannya. Bisa 10 kali lipatnya pahalanya, bahkan berlipat-lipat yang banyak tergantung kadar keikhlasannya. Oleh karena itu Allah SWT menekankan atau menyebutkan tentang sifat zat yang maha mulia, Inna Allah yarzuqu ma yasha' bighairi hisab. Allah kalau sudah memberikan balasan tanpa ada hitungan lagi. Jadi tidak, Allah itu bukan kayak manusia.
memberi satu dibalas satu, tidak. Tapi Allah SWT kalau kita mengerjakan ketaatan kepadanya satu, maka Allah bisa kasih 10 kali lipat. Itu minimalnya, dan bisa lebih daripada itu. Sesuai juga tentang hadis Ramadan, ya, yang Nabi SAW mengatakan, kullu amal ibn Adam lahu illa siyam, ya. Atau dalam riwayat lain, kullu amal ibn Adam yudha'af, ya. Al-hasanatu bi'asyri amthaliha ila 700 ila adhafin katsira. Amal ibadah anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, dan kelipatan-kelipatan yang banyak tergantung kadar keikhlasan dia. Illa shom dan kemudian illa siyam. Ya, ada mufrad, ada jamak. Kecuali puasa atau orang-orang yang berpuasa. Allah subhanahu wa azza wa jalla berfirman, Allah berfirman dalam hadis qudsi, fa inna li wa ana ajzi bih. Itu milikku dan aku akan balas secara langsung, gitu ya. Jadi memang puasa ini akan dilipat salah satunya karena dia amal saleh 10 kali lipat. Nah, dijelaskan di hadis nomor 2B, 2C, 2D atau tepatnya 2B sama 2C tentang rinciannya itu. Puasa Ramadan 1 bulan karena semua pahala dilipat gandakan 10 kali lipat, maka pahalanya sama dengan puasa 10 bulan. Ya, gitu. Berarti untuk melengkapkan 1 tahun 12 bulan tinggal 2 bulan lagi tersisa. Nah, 2 bulan ini diraih dengan 6 hari bulan Syawal. Karena 6 hari bulan Syawal, 6 hari kalau kita kali berarti sama dengan 10 kali lipat, maka berarti 60 hari. Dan 60 hari ya itu sama dengan 2 bulan. 1 bulannya 30 hari. Nah, ini faedah yang kedua dari hadis. Artinya adanya rincian tentang dari mana pahala 1 tahun itu. Dan ini harus kita tahu. Ini harusnya menjadi cambuk dan motivasi buat kita semua agar tidak meninggalkan puasa yang mulia ini. Hanya dengan puasa Ramadan diikuti 6 hari bulan Syawal, kita akan dapat pahala 1 tahun puasa. Itu luar biasa. Dan selalulah berkeyakinan teman-teman sekalian, semua amal soleh kita akan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Dalilnya surah An-An'am ayat 160. Dengan faedah yang ketiga yang bisa diambil dari riwayat nomor 2 ini, tepatnya di riwayat nomor 2A, yaitu tentang penjelasan dulu status Thauban radhiyallahu anhu. Ini tadi luput dari saya, subhanallah. Thauban di sini dikatakan dari Thauban, mantan hamba sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam istilah bahasa Arabnya maula. Nah, ini memang teman-teman sekalian dalam Islam ada istilah ini ya. Karena bertanya-tanya baca dari Thauban, mantan hamba sahaya Rasulullah. Maksudnya apa nih? Hamba sahaya itu apa? Mantan hamba sahaya lagi. Apa maksudnya ini? Ya. Hamba sahaya teman-teman sekalian adalah, atau dalam bahasa Arab biasanya dikatakan dengan apa namanya, raqabah ya. Allah mengatakan fakku raqabah, tahriru raqabah, bebasin budak, bebasin hamba sahaya. Ini biasanya didapatkan dari tawanan perang di masa dulu, atau memang di masa dulu sebelum, kalau tidak salah, perang dunia kedua itu masih ada hamba sahaya. Bahkan masih ada pasar-pasar perbudakan di dunia ini. Anda bisa cek data itu secara histori di kehidupan manusia ya. Nah, cuman memang Islam datang menata lebih rapi. Islam datang menata lebih rapi ya. Jadi hamba sahaya ini anjurannya kita, kalaupun kita beli misalnya di pasar perbudakan, dianjurkan untuk bebasin, mencari pahala di situ ya. Karena seperti Bilal misalnya, Bilal dulu kan hamba sahaya radhiyallahu anhu. Ya, punya Umayyah bin Khalaf, dibebaskan oleh Abu Bakar. Abu Bakar tebus dengan uang. Itu perintah agama. Dan kata para ulama, berarti semenjak pembebasan Bilal oleh Abu Bakar, maka semua pahala Bilal dipanen oleh Abu Bakar. Bayangkan Bilal menjadi muadzin Nabi SAW. Dia mengumandangkan azan, hayya ala salah, hayya ala falah, ayo salat, menuju kepada kemenangan. Semua sahabat datang salat bersama Nabi SAW karena mendengarkan azan Bilal. Berarti Bilal panen semua pahalanya sahabat yang salat karena panggilan dia. Karena ulama mengatakan muadzin memang panen pahala orang yang datang mengerjakan salat karena teriakan atau panggilan dia. Dan Abu Bakar panen pahala Bilal. Coba bayangkan, karena pembebasan budak tersebut. Dan memang pembebasan budak dalam Islam luar biasa pahalanya. Makanya ada dalam Al-Quran, kalau Anda temukan itu ada ayat fakku raqabah, tahriru raqabah, bebasin budak, bebasin budak. Nah, seperti itulah. Itu istilah hamba sahaya, ya. Dan sekarang setelah perang dunia kedua sudah dihapus, di dunia ini sudah tidak ada lagi perbudakan. Itu yang kami ketahui ya. Tapi ini di masa dulu ada. Nah, kalau Anda bebasin budak, Anda beli misalnya di pasar, Anda mengatakan saya bebaskan Anda karena Allah, atau saya bebaskan kamu karena Allah misalnya. Maka orang yang Anda bebaskan karena Allah itu nanti akan punya julukan. Misalnya saya bebasin, maaf ini kalau ada yang sama namanya, cuma contoh. Misalnya ada seorang hamba sahaya di pasar bernama Ahmad, saya beli. Contoh saja, seperti Bilal misalnya. Bilal dibeli oleh Abu Bakar. Ya.
Maka bisa saja Bilal diistilahkan dengan Bilal Maula Abu Bakar. Ada dapat sebutan ini maulahnya, gitu kan? Karena yang bebasin dia Abu Bakar. Nah begitu juga dengan Thauban ini, dia adalah hamba sahaya. Lalu Nabi SAW bebasin, mengatakan engkau bebas karena Allah. Maka disilakan dengan mantan hamba sahaya. Nah ini juga ada hukum syar'i sendiri ya. Hukum syar'inya adalah kalau orang kita bebasin tersebut, maka disebutkanlah maula, disebutkan nama kita. Misalnya tadi Bilal, maula Abu Bakar. Thauban, maula Rasulullah. Nah berarti orang tahu, oh ini tuannya yang bebasin dia. Bukan untuk riya, tapi memang begitu Allah berikan predikat atau julukan kepada orang yang berbuat baik, bebasin orang lain. Ya. Selain dari dia akan panen pahala orang yang dibebasin tersebut karena bebas dari keterbudakan. Banyak sahabatnya seperti Salman Al-Farisi juga dulu mantan budak ya, Suhaib Ar-Rumi ya, dan banyak yang lainnya. Mereka dibebasin dan akhirnya orang yang bebasinnya akan dapat pahalanya tentunya. Ya. Jadi istilahnya ada. Nah orang yang kita bebasin dapat julukan maula ini, ya, misalnya tadi Thauban maula Rasulullah. Kalau dia meninggal dan dia punya warisan, maka tuan yang bebasin itu masuk dalam salah satu ahli warisnya. Nah, itu ada bab sendiri menjelaskan dalam bab warisan. Nah ini faedah ketiga atau yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis nomor 2 dan hadis nomor 3. Baik teman-teman sekalian, kita melanjutkan sisa hadis dalam bab nomor 4. Anjuran puasa 6 hari di bulan Syawal, dan ini hanya sebuah hadis saja yang tersisa tentunya yang belum kita baca. Jadi saya akan bacakan dan kemudian kita akan coba mengulangi agar memastikan bahwasanya poin yang sampai kepada Anda tepat. Karena ini akan selalu terulang setiap tahunnya puasa Syawal ini. Hadis nomor 4 dengan sanad sahih urutan 1009 dari awal belajar. Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, man shama ramadhana wa atba'u bi sittin min syawal fa ka'annama shama ad-dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dan melanjutkannya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa 1 tahun. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan salah satu jalannya adalah sahih. Riwayat ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita dan menguatkan apa yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwasanya ada penekanan agar berpuasa Ramadan. Karena sabda Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa Ramadan. Jadi memang ini syarat mutlaknya. Kemudian melanjutkan 6 hari dari bulan Syawal. Ya. Maka ini perlu digarisbawahi tadi yang saya katakan. Hadis Nabi SAW nomor 2, siapa yang berpuasa 6 hari bulan Syawal setelah fitri. Ya, setelah itu berarti Idul Fitri tidak boleh, tapi setelahnya. Maka seolah-olah dia berpuasa 1 tahun. Oke. Kita sekarang titik beratkan teman-teman sekalian penjelasannya supaya lebih gamblang lagi. Yaitu, saya ulangi kembali, adanya penekanan puasa Ramadan. Dan siapa yang puasa Ramadan lengkap full semuanya, kemudian baru dia puasa 6 hari bulan Syawal. Tadi saya katakan boleh ya berurut, boleh juga tidak ya, boleh terpisah-pisah, intinya di bulan Syawal. Dan harinya hanya 29 hari, kalau bulan Syawal 30 hari. Karena Idul Fitri 1 Syawal tidak dihitung, tidak boleh puasa. Kalau bulan Syawal hanya 29 hari, berarti kesempatan puasa 6 hari ini 28 hari. Karena 1 hari bulan Idul Fitri 1 Syawal tidak bisa berpuasa. Nah kalau dia puasa Ramadan lengkap, diikuti 6 hari bulan Syawal, maka baru mendapatkan pahala setahun. Jadi dari potongan penjelasan ini, kalau ada orang, tadi saya sudah kasih contoh ibu-ibu, atau misalnya bapak-bapak tapi dia musafir misalnya, ya, dia punya udzur syar'i,